Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Dendi Kurniawan dalam mata kuliah Matematika Diskrit. Pada video ini saya akan membahas mengenai konversi bilangan. Jadi pada pertemuan pertama sampai pertemuan yang ke-6 yang diompu oleh almarhum Bapak Paulus Hartanto, Anda sudah dikenalkan dengan berbagai jenis bilangan. Ada bilangan desimal, heksadesimal, biner, dan oktal. Anda juga sudah diajarkan cara operasi dari masing-masing bilangan tersebut, entah pembagian, perkalian, penjumlahan, dan pengurangan. Bahkan Anda juga sudah diajarkan untuk mengkonversi, merubah dari bilangan desimal ke bilangan yang lainnya. Dari desimal ke heksa, dari hesimal ke biner, dari hesimal ke oktal. Atau sebaliknya, dari oktal ke desimal, dari biner ke desimal, heksadesimal ke desimal, dan dari biner ke desimal. Namun saya melihat Anda di sini belum diajarkan mengkonversi antar bilangan. Contohnya dari biner menuju ke oktal, atau dari biner ke heksadesimal, atau dari heksadesimal ke biner secara langsung tanpa melalui bilangan desimal. Silahkan simak video ini terus, dan bagi yang belum, silahkan ditekan dulu tombol subscribe-nya. Untuk materi ini, teman-teman sebenarnya sudah bisa download di dalam link yang sudah saya share sebelumnya, di dalam drive yang linknya saya lampirkan pada Siakat. Nah, jadi nanti kita bisa mengkonversi berbagai macam bilangan, misalkan dari biner menuju ke heksadesimal, ataupun dari oktal menuju biner tanpa melalui bilangan desimal. Apakah boleh kalau kita mengkonversi dari biner ke oktal melalui perantara desimal? Boleh-boleh saja. Jadi Anda harus merubah dari bilangan biner menuju desimal, kemudian dari desimal Anda rubah menuju ke oktal. Tapi tentunya di sana harus memakan 2 kali kerja, 2 kali proses. Nah, sedangkan kita langsung bisa dari biner menuju ke dalam oktal. Tujuan pembelajaran dari pertemuan ini adalah mahasiswa mampu memahami konversi antar sistem bilangan. Mahasiswa mampu memahami aplikasi sistem bilangan pada sebuah komputer. Dan mahasiswa bisa mengerjakan soal kombinasi konversi antar sistem bilangan. Oke, kita masuk yang pertama, mengkonversi dari biner ke dalam oktal. Perlu Anda ketahui semua bahwa tabel bilangan di sini sangatlah berperan penting. Jadi bagi teman-teman yang belum memiliki tabel bilangan, bisa dilihat dulu di pertemuan almarhum Bapak Paulus, di mana dijelaskan untuk angka 1 sampai 15 desimal itu ada pengkonversian binernya seperti apa, oktalnya seperti apa, dan heksadesimalnya seperti apa. Atau mungkin nanti juga ada di dalam pertemuan ini. Contoh konversi biner ke dalam oktal, misalkan ada angka 11110111001, basis 2, berapakah nilai oktalnya? Ya, teman-teman pasti masih ingat ya untuk basis dari setiap bilangan. 2 untuk biner, 8 untuk oktal, 10 untuk desimal, dan 16 untuk heksadesimal. Mari kita rubah bilangan biner di sini ke dalam bilangan oktal. Kita harus mencocokkan dan mengambil 3 karakter dari kanan bilangan biner ini, dan setelah itu kita lihat tabel bilangan. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 pada bagian kiri bilangan tersebut. Jadi sebenarnya angka ini kalau di depannya ditambahkan 000 itu nilainya tetap sama ya. Oke, caranya kita mengambil 3 bilangan dari belakang, kita kelompokkan masing-masing. Contohnya seperti ini ya. Ini saya berikan warna per 3 bagian. Saya ambil dari paling kanan, yaitu yang kanan 001. Kemudian di sini ada 111, 110, dan yang paling kiri itu hanya ada 2 digit, yaitu 11. Tadi dijelaskan kita bisa menambahkan angka 0 di kiri angka untuk memudahkan pengoperasian. Jadi nanti di sini teman-teman bisa menambahkan angka 0 agar dia menjadi 3
digit. Nah, setelah terbagi ataupun terbentuk menjadi 3 digit seperti itu, maka kita tinggal melihat tabel bilangan saja. 001 di dalam biner itu kalau kita lihat di dalam oktalnya adalah angka 1. Sedangkan 111 itu dalam oktalnya adalah 7. Ya, nilai tertinggi dari oktal. Kemudian 110 itu adalah 6. Dan di sini 011 ya, awalnya 11. Di depannya kita tambahkan angka 0 biar mudah pengoperasiannya. 011 di dalam biner itu sama dengan 3 yang ada di dalam oktal. Dan kita tinggal tulis secara berurutan, jadi 111101111001 biner itu sama dengan 3671 oktal. Cukup mudah kan? Ya, saya harap teman-teman bisa memahami semua. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita merubah oktal ke dalam biner, kebalikannya. Tadi kalau biner ke dalam oktal dikelompokkan per 3 bagian, diambil dari yang paling kanan ya. Sedangkan kalau oktal misalkan ada 145 basis 8, itu berapakah nilai binernya? Berapakah nilai basis 2-nya? Konversi bilangan oktal ke biner dapat dilakukan dengan mengkonversi masing-masing digit oktal ke 3 digit biner. Oke ya, sama-sama menggunakan 3 digit. Untuk tabel silahkan akan lihat pada konversi biner ke oktal ya. Nah, ini teman-teman nanti bisa melihat pada file pertemuan yang ke-6 ataupun pertemuan bilangan di materi saya juga boleh, juga ada di sana, nanti silahkan di-download, dilihat tabelnya. Ini kita tinggal mengkonversi saja setiap angka oktal 1, 4, 5 itu langsung kita rubah ke dalam nilai binernya secara berurutan. 145, satunya adalah 001, 4-nya adalah 100, 5-nya adalah 101. Ingat di sini harus 3 bit karena nilai tertinggi dari oktal adalah 7. Ya, 7 itu kalau kita lihat di dalam biner maka terdiri dari 1, 1 dan 1. Hanya 3 bit. Oke, jadi nilai binernya adalah tinggal kita tulis 001 100 101. Atau kita bisa peringkas karena di depan ada 2 angka 0. Kita bisa tulis 11000101. Oke, itu cara pengkonversian oktal ke dalam biner. Cukup mudah ya. Bagi yang belum paham nanti bisa ditonton ulang video ini. Contoh lain. Ada 4573 oktal. Berapakah nilai binernya? Nah, kita tinggal mengkelompokkan masing-masing bilangan oktal itu dengan 3 bit bilangan biner. 4-nya adalah 100, 5-nya adalah 101, 7-nya adalah 111, dan 3-nya adalah 011. Setelah ini kita tulis secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi 4573 oktal itu sama dengan 100, 10, 11111011. Ya, cukup mudah sekali. Baik, kalau ada pertanyaan nanti teman-teman bisa berikan komentar di kolom komentar di sana ya. Dan yang ketiga di sini kita merubah dari biner ke dalam heksa. Kalau tadi biner ke oktal, kemudian oktal ke biner, sekarang biner ke dalam heksa. Contohnya ada 111 01111111101010. Bilangan berbasis 2 atau biner, kita rubah ke dalam basis 16 atau heksa. Dengan cara mengambil 4 karakter dari kanan, kemudian cocokkan dengan angka pada tabel di atas. Jika angka terakhir kurang dari 4 karakter, maka bisa ditambahkan angka 0 untuk memudahkan pengoperasiannya. Caranya sama dengan perubahan biner ke oktal. Cuma perbedaannya adalah di sini kita menggunakan 4 karakter. Kalau tadi biner ke dalam oktal kita menggunakan 3 karakter, ya. Sekarang biner ke dalam heksa kita menggunakan 4 karakter. Jadi teman-teman jangan sampai terbalik. Yang 3 karakter adalah biner oktal ataupun sebaliknya oktal biner. Yang 4 karakter adalah biner heksa atau heksa biner.
Jadi kita tinggal mengambil 4 bagian dari kanan, 1, 2, 3, 4 gitu ya, atau saya tulis seperti ini. Masing-masing diambilkan dari sini, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, dan 1, 2, 3, 4. Karena kebetulan yang paling kiri sendiri itu sudah pas 4 digit, kita tidak perlu menambahkan angka 0. Jika misalkan di sini ada angka 1, maka kita tambahkan 3 digit nolnya, sehingga dia berubah menjadi sebuah 4 digit biner. Oke ya, karena di sana berhubung tidak ada yang sisa, maka ini kita tidak perlu menambahkannya. Setelah terbentuk menjadi seperti itu, kita melihat tabel bilangan. Tentunya kalau di dalam heksa, di sana ada huruf ya. Untuk nilai 10, 11, 12, 13, dan seterusnya di sana ada hurufnya. Jadi teman-teman nanti bisa mengkonversinya ke dalam huruf. Dan nilai tertingginya itu bukan 15, tetapi adalah huruf F. Oke, kita lihat tabelnya, dan disinilah hasilnya kalau Anda mengkonversinya ke dalam desimal terlebih dahulu. Namun kalau Anda memiliki tabel yang sudah mengkonversi dari biner ke heksa, maka langsung bisa dirubah ke dalam bilangan heksanya, yaitu 1110 itu adalah E, 1111 itu adalah F, 1101 itu adalah D, dan 0100 itu adalah 4. Jadi tahap yang atas sana kita bisa lewati. Dan setelah ini kita tinggal tulis hasilnya, yaitu EFD 4. Oke, cukup mudah sekali kan? Nah, dan selanjutnya di sini kebalikannya sekarang, dari heksa ke dalam biner. Ini jawabannya ya ini teman-teman. Jadi salah ini animasinya, malah hasilnya dulu baru soalnya ya. Ada bilangan ADE basis 16. Berapakah nilai binernya? Nah, di sana sudah terlihatkan yaitu 10, 10, 11, 0, 11, 110. Bisa mendapatkan nilai ini dari mana? Caranya sama. Kita melihat tabel bilangan, yaitu contohnya ya. Ini tabel bilangannya teman-teman, terhalang oleh saya akan menghilang dulu. Nah, di sana desimal 0 sampai 15, biner 0, 0, 0, 0 sampai 1, 1, 1, 1. Oktalnya 0 sampai 17 ya. Dan di sini Anda lihat ada potongannya, setelah 7 dia langsung 10. Karena biner tidak memiliki simbol 8 dan 9. Heksa dari 0 sampai F. Setelah 9 dia A, B, C, D, E, dan F. Dari mana angka 10, 10, 11, 10, 11 itu? Dan kalau kita lihat, tadi yang disuruh merubah adalah A, D, E. Nah, kita langsung kelompokkan 4 digit, ya, 4 bit dari setiap angka heksa ke dalam binernya. Binernya 4 digit. A, kita lihat di sana. A itu adalah, kalau kita lihat di dalam desimal nilainya adalah 10 ya. Tapi kalau kita lihat dalam biner itu adalah 1010. Nah, seperti ini. D itu adalah 1101. Anda bisa lihat ya di sini 1101. Kemudian E adalah 1110. E adalah 1110. Seperti itu, dan kita tinggal tulis secara berurutan. Nah, jadinya adalah seperti ini, atau angka yang di atas sana. Oke, jadi kuncinya Anda harus menghafal bilangan ini. Ya, harus. Kalau Anda tidak tahu bilangan ini, maka untuk pengkonversian antar bilangan itu akan mengalami kesulitan. Anda harus merubah heksa ke dalam desimal, baru setelah itu Anda rubah dari desimal ke dalam biner. Nah, jadi ini bisa dicatat ataupun juga bisa dihafalkan juga ya, kalau dirasa penting. Baik, yang kelima adalah pengubah dari oktal menuju ke dalam heksa. Nah, namun di sini bagi teman-teman yang ingin merubah dari oktal ke dalam heksa secara langsung, itu sebenarnya tidak bisa. Alias kita harus membutuhkan sebuah bilangan lain sebagai perantara. Jadi oktal itu harus dirubah ke desimal dulu, baru ke heksa. Atau oktal tersebut harus dirubah dulu ke dalam biner, baru dirubah ke dalam heksa. Karena untuk rumus dari oktal ke dalam heksa itu belum ditemukan.
Oke ya, ini contohnya bilangan oktal 756 disuruh merubah ke dalam basis 16 dengan cara menerjemahkan angka biner melalui tabel ya. Jadi oktal dirubah ke dalam biner, kemudian dari angka biner baru diterjemahkan ke angka desimal ya, dengan cara mengambil 4 karakter, atau langsung bisa sebenarnya dari oktal menuju ke dalam biner dan langsung ke dalam heksa ya, tanpa mubang-mubang namun jelimet dari oktal langsung ke biner langsung ke heksa, atau dari oktal menuju desimal menuju ke heksa. Jadi nggak perlu oktal, biner, desimal, heksa, nggak perlu ya. Contohnya di sini ada 756 dan kita harus rubah ke dalam bilangan biner ya, karena contoh di sini saya menggunakan perantara biner. Mungkin teman-teman nanti juga bisa mempraktekkan dari oktal dirubah ke desimal, setelah itu dirubah ke dalam heksa. Tadi untuk perubahan dari oktal ke biner kita menggunakan 3 digit ya teman-teman, masih ingat ya. Jadi 7 itu adalah 111, 5 adalah 101, 6-nya adalah 110. Setelah mendapatkan biner 3 digit di situ masing-masing dan kita kelompokkan menjadi 1 karena di sana jumlahnya ada 3 bit oktal, maka untuk biner jika dijadikan 1 dia berjumlah 9 digit. Misalkan di sini nilai oktalnya itu ada tambahan angka 1. Nah, jadi di sini ada 1 ya. Kita harus merubahnya juga yang paling kiri itu, yaitu 110. Oh maaf, 001 ya, 110. 001. Nah, angka ini kita harus masukkan juga kepada bagian biner 9 digit ini ya, yaitu menjadi 001 ini. Atau kita coret angka 0-nya sehingga dia menjadi 10 digit. Menjadi 10 digit. Itu contohnya. Nah, setelah menjadi seperti ini, ya ini saya hapus dulu. Setelah menjadi seperti itu, kita nanti rubah dari biner menuju ke dalam heksa. Tadi ingat, biner menuju heksa dikelompokkan per 4 digit. Ini adalah simbol basisnya ya teman-teman. Dan kita kelompokkan per 4 bagian. Diambil dari kanan, 1, 2, 3, 4 untuk bilangan yang ini ya. Kemudian 1, 2, 3, 4 untuk bilangan keduanya, dan yang ketiganya itu hanya 1 saja. Maka kita bisa tambahkan angka 0 biar dia menjadi 4 digit. Ya, berarti kita tambahkan 0-nya sebanyak 3 kali. Nah, seperti ini. Oke, sampai di sini cukup paham ya. Dan setelah menjadi 4 bagian seperti itu, kita rubah ke dalam bilangan heksa dengan melihat tabel bilangan. Hasilnya seperti ini. Kalau dilihat, harus dirubah ke dalam desimal terlebih dahulu, tapi teman-teman bisa langsung merubah ke dalam bilangan heksa langsung jika Anda memiliki tabel bilangan merubah biner ke dalam heksa. Jadi tahap proses desimal ini bisa dilewati ya. 0001 itu adalah 1 di dalam heksa, kemudian 1110 itu adalah huruf E yang ada di heksa, dan 1110 itu juga huruf E yang ada di heksa. Jadi 756 oktal itu sama dengan 1 EE. Nah, jadi teman-teman caranya seperti ini untuk merubah oktal menuju ke dalam heksa. Kita melalui perantara bilangan biner. Nanti teman-teman juga bisa mencoba sendiri melalui perantara bilangan desimal. Dari oktal dirubah ke desimal dengan rumus yang sudah pernah diajarkan oleh Bapak almarhum Paulus. Kemudian dari desimal dirubah ke dalam heksa dengan rumus yang juga sudah diajarkan oleh Bapak almarhum Paulus. Baik, itu yang kelima, dan yang terakhir di sini untuk mengkonversi bilangan yaitu merubah dari heksa ke dalam oktal. Di sini juga sama, karena tadi di dalam oktal dirubah ke heksa itu tidak ada cara langsung. Begitu juga sebaliknya, dari heksa ke dalam oktal tidak ada cara-cara langsung. Anda harus melalui perantara baik bilangan biner maupun bilangan desimal. Ya, contohnya di sini dengan cara menerjemahkan angka heksa desimal ke dalam biner melalui tabel. Heksa dirubah ke dalam biner menggunakan rumus tadi ya, 4 digit itu. Kemudian setelah terbentuk bilangan biner 4 digit digabungkan menjadi 1 dan diambil 3 karakter atau 3 digit dari kanan. Setelah itu cocokkan dengan angka pada tabel bilangan. Jika angka terakhir kurang dari 3 karakter, maka teman-teman bisa menambahkan angka 0 di kiri angka untuk memudahkan pengoperasiannya.
Contohnya adalah seperti ini, mengubah heksa ke dalam oktal. Contohnya ada F1, bilangan heksa, dan disuruh merubah ke dalam oktal. Jadi kita disuruh merubah ke dalam bilangan biner, karena kita melalui perantara biner. Kalau teman-teman mau menyelesaikan soal ini dengan menggunakan perubahan menuju ke desimal, boleh-boleh saja. Jadi heksa dirubah desimal, setelah itu dirubah ke dalam oktalnya. Dan di sini saya contohkan untuk heksa dirubah ke dalam biner, F1 itu adalah 1111 ya. Kemudian satunya adalah 0001. Jadi kita bisa menggunakan cara ini juga. Oke, maaf agak sedikit terganggu ya karena ada orang ngaji di depan sana. Dan setelah terbentuk heksa biner 4 digit, kita gabungkan menjadi satu, yaitu menjadi 8 bit ya, karena di sini jumlahnya 8. Kalau di bagian depan sini ada satu huruf atau angka lagi, maka di sini nanti juga menjadi 4 digit lagi, sehingga menjadi 12 bit ya. Nah, ini karena berhubung dua angka heksa saja, maka dia berubah menjadi biner 8 digit. Dan setelah terbentuk seperti ini, nanti teman-teman tinggal mengelompokkan per 3 bagian ya. Ingat, rumus biner menuju ke oktal diambil per 3 bagian. Jadinya seperti ini, diambil dari yang paling kanan. Dan jika pada bagian kiri itu kurang dari 3 bit, maka teman-teman bisa menambahkan angka 0 pada bagian depannya. Dan setelah terbentuk 3 bit seperti ini, Anda melihat tabel bilangan masing-masing bilangan di sini dikonversi ke dalam bilangan oktal, yaitu 361. Baik, seperti itu untuk pengubahan dari heksa ke oktal. Jadi tidak bisa secara langsung, kita membutuhkan bilangan lain, baik biner maupun desimal. Ini adalah contoh diagram konversi sistem bilangan. Teman-teman bisa lihat dulu, bisa dicermati, dan itu adalah juga ada beberapa kesimpulan dari rumus-rumusnya. Kalau teman-teman cermati dari pengkonversian bilangan ya, ini yang dilingkari itu adalah nama bilangannya. Misalkan dari oktal ingin dirubah ke dalam biner. Nah, kita menggunakan cara yang biru ini, garis yang biru itu ya. Konversi bilangan oktal menjadi biner menjadi 3 bit. Nah, jadi setiap satu angka oktal dirubah ke dalam 3 bit bilangan biner. Kalau sebaliknya, dari biner menuju ke oktal, pisahkan tiap 3 digit lalu konversi ke bilangan 0 sampai dengan 7. Bilangan binernya 1010 itu dikelompokkan dari kanan ya 3 bit, dan setelah itu dirubah ke dalam oktalnya. Misalkan dari heksa menuju desimal. Nah, ubah bilangan heksa dengan metode LSB, yaitu dikalikan dengan 16 pangkat ya. Pangkatnya berapa nanti sesuai dengan urutan yang ada di dalam bagian rumusnya, misalkan 16 pangkat 1, 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, dan seterusnya, seperti yang diajarkan oleh almarhum Bapak Paulus. Kemudian kalau desimal menuju ke heksa, itu caranya adalah dengan dibagi bilangan 16. Misalkan bilangan desimal 1000 gitu ya, nanti dibagi dengan 16. Hasilnya berapa, modulusnya berapa. Nanti hasil tersebut dibagi lagi dengan 16, hasilnya berapa, modulusnya berapa, seterusnya sampai hasil pembagian tersebut kurang dari 16 baru selesai tahapannya. Dan Anda juga bisa melihat di sini untuk pengkonversian dari heksa menuju oktal itu tidak ada jalan alternatifnya ya, tidak ada jalan yang menghubungkan antar dua bilangan di sini. Artinya Anda harus merubah dari bilangan heksa ke desimal terlebih dahulu, kemudian dirubah ke oktal. Atau Anda juga bisa mengubah dari heksa ke biner, setelah itu ke oktal. Jadi tidak bisa kalau kita dari heksa menuju ke oktal langsung. Ataupun sebaliknya, dari oktal menuju heksa secara langsung. Nah, ini adalah kesimpulan dari konversi antar bilangan. Dan sampai di sini apakah teman-teman merasakan pusing? Ya, jangan sampai ya, ini teman-teman di mindset wah ini sangat menantang sekali gitu ya, jangan sampai pusing. Dan selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai aplikasi sistem bilangan pada sebuah komputer. Sebenarnya untuk apa sih kita belajar bilangan? Nah, perlu kita ketahui bersama ya bahwa untuk di
di dalam komputer itu dia mengenali angka-angka biner. Ya, dia hanya mengenali angka biner, atau kalau kita sebutkan itu adalah bahasa mesin, bahasa yang terdiri dari angka 1 dan 0, ya atau tidak, yes or no, high atau low. Ya. Contoh di sini ada beberapa tangki, dan di setiap tangki itu terdapat sebuah sensor. Ada sensor suhu, ya disingkat dengan S, dan T untuk tekanan. A ini adalah mengidentifikasikan bahwa ini tangki A, B ini adalah tangki B, C adalah tangki C, D adalah tangki D. Ya, jadi SA suhu tangki A, TA tekanan tangki A, SB suhu tangki B, TB tekanan tangki B, dan seterusnya ya. Apabila suhu atau tekanan tangki nilainya kritis, maka komputer akan membaca nilai sensor itu adalah 1. Jadi ketika kritis, komputer akan membaca nilai 1. Sedangkan ketika tidak kritis, maka komputer akan membacanya dengan nilai 0. Ya. Karena biner hanya terdiri 0 dan 1 saja. Kemudian ada soal, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 1011010101. Nah, apakah yang akan terjadi? Kemudian soal nomor 2, berapa nilai heksadesimal yang dibaca oleh komputer bila tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis, dan tangki D tekanannya kritis? Kemudian yang ketiga, apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 175 oktal? Yang nomor 4, di tempat lain terdapat 3 tangki yang dimonitor. Berapa nilai oktal yang dibaca oleh komputer jika tangki A suhunya kritis, tangki B tekanannya kritis, dan tangki C suhu dan tekanannya kritis? Mari kita pecahkan soal-soal tersebut setelah ini ya. Mari kita kerjakan dulu yang soal 1. Apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 1011010101? Nah, tinggal kita memasukkan saja nilai biner tersebut ke dalam masing-masing sensor yang ada di dalam tangki. Ya, 1011010101. Nih. Kita tinggal memasukkan saja nilainya. Dan tadi ada keterangan bahwa jika tangki nilainya kritis, maka komputer akan membaca nilai sensor 1. Oh, jadi suhu yang ada di tangki A itu kritis. Ya, sementara temperatur yang ada di tangki A itu adalah tidak kritis. Tekanan bukan temperatur. Suhu yang ada di tangki B itu kritis, sedangkan tekanannya juga kritis. Nah, kita deskripsikan. Tangki A suhunya kritis, ya. Kemudian tangki B suhu dan tekanannya kritis, dia sama-sama 1. Kemudian tangki C suhunya 0, tekanannya 1. Jadi tangki C tekanan kritis. Tangki D yang 1 adalah bagian T-nya, yaitu tekanan. Tangki D tekanannya adalah kritis. Oke, cukup mudah sekali jawabannya seperti ini. Apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor sekian? Jadi yang terjadi adalah seperti ini. Ya. Kemudian soal nomor 2. Berapa nilai heksadesimal yang dibaca oleh komputer bila tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis? Jadi tangki A dan B suhu dan tekanannya kritis. Oke, suhu dan tekanan dari tangki A dan B itu adalah kritis. Seperti itu. Dan tangki D tekanannya kritis. Tangki D hanya tekanannya saja. Yang lainnya adalah normal semua ya. Jadi seperti ini. Atau saya tuliskan secara lebih bagus. Nah, seperti itu. 11110001. Setelah ini teman-teman nanti bisa mengkonversi nilai biner ke dalam heksadesimal. Kita membutuhkan nilai heksa agar nanti untuk penilaiannya itu cukup ringkas. Bayangkan teman-teman, ini hanya untuk 4 tangki saja nilainya sudah banyak sekali, 11110001. Jika terdapat 10 tangki ya, ataupun bahkan ratusan tangki, itu nanti nilai binernya banyak sekali.
maka kita bisa menggunakan nilai heksa ataupun nilai oktal. Meskipun nanti komputer juga membacanya sebagai nilai biner. Jadi sebelum dieksekusi oleh komputer, nilai heksa tersebut akan dikonversi menuju nilai biner terlebih dahulu. Dan kita rubah ya. Ini kan nilainya 11110001. Nah, kita rubah seperti ini, kita ambil 4 bagian dari kanan tentunya, yaitu 0001 dan 1111. Kita konversi ke dalam heksa. Hasilnya adalah F1. Oke ya, jadi nilainya sekarang terwakilkan oleh nilai heksa F1. Ya baik, teman-teman, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan, bisa berikan komentar di video ini. Dan untuk soal yang nomor 3 dan 4, ya, ini belum terjawab, maksudnya belum ada syarat terjawabannya. Mari kita bahas secara bersama. Apa yang terjadi bila komputer membaca nilai sensor 175 bilangan oktal? Kita harus merubah dulu 175 ini ke dalam bilangan biner, biar nanti kita bisa memasukkan nilai biner tersebut ke dalam tangkinya ya. 175 nanti teman-teman bisa rubah dengan rumus yang sudah diberikan oleh saya tadi ya, dari oktal menuju biner dirubah per 3 bit. Jadi 5 itu nanti nilai biner 3 bitnya berapa, 7 3 bitnya berapa, 1 nilai binernya berapa. Dan setelah terbentuk nilai binernya, nanti teman-teman tinggal memasukkan saja ke bagian sini ya, dan nanti diberikan deskripsi. Itu yang nomor 3 dan nomor 4. Di tempat lain 3 tangki yang dimonitoring. Ya, kalau ini tadi kan 4 tangki. Di tempat lain itu ternyata ada 3 tangki. Berapa nilai oktal yang dibaca oleh komputer jika tangki A suhunya kritis, tangki B tekanan kritis, dan tangki C suhu dan tekanannya kritis. Jadi nanti teman-teman analogikan seperti ini. Kita gunakan tangki ABC saja yang nanti kita coret ya. Dan keterangannya tadi adalah tangki A itu suhu kritis, tangki B tekanannya kritis. Ya, suhu, tekanan, kemudian suhu dan tekanannya kritis pada tangki C. Jadi di sini dia kritis, tekanan tangki B kritis, di sini juga kritis. Nah, sedangkan yang tekanan tangki A dan suhu tangki B itu adalah normal. Nah, jadi jawabannya adalah 10, 0, 1, 1, dan 1. Nah, apakah ini sudah selesai? Belum. Tadi yang diminta adalah berapa nilai oktal. Jadi teman-teman, ini kan masih nilai biner ya, nanti dirubah ke dalam nilai oktal. Ya, 3 bit, 3 bit. 111 itu berapa nilai oktalnya, dan 100 itu berapa nilai oktalnya. Itu cara penyelesaian nomor 3 dan nomor 4. Dan yang saya bahas ini adalah cara penyelesaian nomor 3. Oke, selanjutnya ada contoh soal ya. 73 oktal ditambah dengan 100111111 biner ditambah dengan 2D heksa. Nah, ini hasilnya berapa? Berupa biner dan disuruh menjumlahkan ke dalam nilai desimal ya. Atau kalau ada seperti itu, kita rubah dulu ya, biar nanti outputnya menjadi biner. Kita rubah positif 255 ini, kita rubah ke bagian kiri sama dengannya. Nah, jadi 73 oktal ditambah 100111111 biner ditambah 2D heksa dikurangi 255 desimal. Ya, 73 kita harus, kalau seperti ini harus membuat ini sama dulu ya, ataupun ini kita harus menyamakan bilangannya ya. Kalau mau dijumlahkan, dioperasikan dengan bilangan desimal, oke, jadi semuanya dirubah ke dalam desimal. Tapi kalau ingin dijumlahkan secara oktal, maka seluruh bilangan dari biner, heksa, dan desimal dirubah ke dalam oktal. Kalau ingin dijumlahkan secara biner, maka oktal di sana, biner di sini, dan desimal di situ kita rubah ke dalam bilangan
biner ya. Nah, kita rubah di sini ke dalam bilangan desimal saja karena untuk penjumlahan ataupun aritmatika menggunakan bilangan desimal itu sudah terbiasa kita gunakan ya. Jadi kita rubah 73 oktal ke dalam desimal yaitu 59. Terus kita rubah juga untuk binernya 100111111 biner dirubah ke dalam desimal. 2D yang ada di dalam heksa kita rubah ke dalam desimal juga. Dan setelah ini kita jumlahkan menggunakan sebuah aritmatika desimal. 59 ditambah 159 ditambah 42 dikurangi 255. Hasilnya adalah 8 desimal. Dan output yang diminta adalah biner. Jadi kita rubah 8 desimal ke dalam biner. Ya, 8 desimal dirubah ke dalam biner. Dan ini adalah hasilnya. Oke, dan di sini ada contoh latihan. Ini tidak tugas, ini tidak dikumpulkan. Jadi bagi teman-teman yang ingin mengasah kemampuannya, silahkan bisa dikerjakan. Barangkali ini juga akan muncul saat UTS. Jadi sekian untuk pertemuan hari ini sebagai pertemuan pengganti ya di pertemuannya Bapak almarhum Paulus, pertemuan yang ke-7. Sampai jumpa di ujian tengah semester pada video berikutnya. Saya Dendi Kurniawan, jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.